Halo sahabat trader, selamat datang di channel saya Matias Putra, yaitu channel yang selalu memberikan pencerahan seputar dunia trading seperti forex, gold, indeks, dan lain-lain. Dan jikalau nanti Anda merasa channel ini bermanfaat, silakan subscribe, like, dan share untuk teman-teman Anda. Selanjutnya silakan nikmati video ini. Halo teman-teman, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya di channel Matias Putra. Jadi saya harap Anda kondisi sehat dan baik-baik saja ya. Meskipun banyak orang melihat kondisi sekarang itu berada di kondisi yang gelap ya. Tapi biarlah kita menjadi terang di tengah-tengah kegelapan ya. Oke, baik. Jadi teman-teman, berikut ini saya mau sharingkan tentang sebuah strategi yang saya lihat sangat powerful ya, dan kita sudah coba ya, dan ini sangat bermanfaat, yaitu tentang bagaimana kita mengkombinasikan antara supply demand ya atau SND dengan fair value gap ya atau FVG ya. Jadi dengan mengkombinasikan dua komponen ini tentu akan menambah akurasi di dalam trading kita ya. Nah, seperti apa? Jadi oke ya. Jadi teman-teman, kalau bicara fair value gap itu seperti apa, saya sudah ada video sebelumnya. Jadi teman-teman nanti bisa cek ya tentang fair value gap, tapi saya akan coba ulang sedikit ya supaya kita tidak kesulitan ya, atau kita bisa memahami di dalam video ini. Nah, jadi fair value gap itu terjadi seperti ini teman-teman ya. Jadi kalau kita melihat, katakan ini sekarang terjadi kayak begini ya. Misalnya, oke. Lalu muncul ini, mohon maaf ya, ini saya rekam ini ya, mungkin situasi udah gelap tambah guntur lagi ya, petir ya, jadi menyamar-nyamar. Jadi kalau ada ribut sedikit harap maklum ya. Kemudian ada candle kedua misalnya kayak begini ya. Lalu muncul lagi candle ketiga misalnya ya. Dan candle ketiga ini kemungkinan ada wick ya atau ekor ya. Oke, simpel. Nah, maka antara candle ini pertama, ini kedua, dan ini ketiga ya. Jadi jarak antara, kalau saya pakai ekor ke ekor ya, ada orang dari badan ke badan, tapi saya pakai ekor ke ekor saja ya, tapi sebenarnya itu nggak prinsip lah ya. Oke. Maka sebetulnya candle pertama dengan candle ketiga ini adalah disebut ruang atau ruang imbalansi. Ada orang mengenal seperti itu, ada orang mengenal fair value gap ya. Ya, sama saja ya, yang penting kita praktekkan secara prinsip bisa profit saja. Jadi di tengah-tengah di sini ini adalah disebut wilayah fair value gap. Nah, sebaliknya teman-teman ya, sebaliknya itu sebaliknya juga kalau untuk ini kan fair value gap bawah ya, fair value gap atas ya, jadi ya sama saja sebenarnya. Jadi anggap kayak begini ya. Bentar, ini kenapa ada ini lagi? Oke. Misalnya sama. Nah, bagaimana kalau tidak ada ekor? Nggak apa-apa ya, kita tetap ini. Misal saya anggap tidak ada wicknya ya. Oke, maka itu kita akan patokan, hitungnya adalah dari batas sini ya. Pertama, kita hitung ini pertama, ini 2, ini 3 ya.
maka ruang itu apa nih, jarak ya antara yang pertama dan yang ketiga, inilah adalah ruang FVG ya, atau fair value gap. Jadi apa maksudnya? Jadi biasanya kalau harga itu dia akan kembali ya, secara teori ya, secara konsep ya teman-teman ya. Saya punya prinsip tidak mau memakai pasti punya. Jadi bagi saya tidak ada yang pasti ya. Kalau pasti nggak ada yang miskin lagi ya. Saya punya prinsip begitu. Oke. Jadi berarti harga akan mengisi ruang ini ya, yang dianggap ada order yang ketinggalan secara teori ya. Nah, jadi setelah mengisi maka harga akan melanjutkan turun. Demikian juga tadi kalau buy ya. Nah, sekarang seperti apa? Kita coba ya, kita buktikan ke dalam, atau kita praktekkan ke dalam chart langsung ya. Teman-teman, saya sudah memberikan ini bertanda-tanda, dan coba kita lihat ya. Ini gold misalnya, ini tidak satu. Nah, saya sudah, kita lihat apakah seperti itu. Saya sudah memberikan. Nah, teman-teman kita lihat ya. Ini saya besarin mungkin ya. Nah, oke ya. Nah, teman-teman lihat, kalau kita melihat ini saya hapus ya. Kita tahu. Maka kita lihat di sini, saya tunjuk pakai panah ini. Kalau kita lihat ini candle pertama kan ya, candle pertama, lalu candle kedua ini yang panjang ini ya, yang panjang ini. Kemudian candle ketiga yang mana, hijau ini ya. Oke, berarti di situ ada ruang fair value gap. Jadi saya gambar aja, jadi biar tahu. Maka situ ada ruang fair value gap ya, baru saya kasih ini ya. Nah, sampai jarak yang itu ya, ekor yang biru ya, ini ada fair value gap. Karena ini buat atas, saya kasih ini saja ya. Nah, teman-teman lihat ya. Nah, kita melihat ya, ini harga udah sekarang setelah itu ya. Kita harga mulai sentuh ke situ, dan kita lihat kelanjutannya tuh ya, harga masuk fair value gap kan ya, dia mengisi. Nah, teman-teman, karena saya ini adalah aliran supply demand, maka saya tidak akan entry di antara ini, meskipun ya ada yang mengentry di sini. Kenapa? Karena bagi saya kalau entry di sini itu resikonya lebar ya. Ini kan fair value lebar. Nah, sehingga saya akan mengambil efisiensi, sehingga saya akan entry-nya itu di supply-nya ya. Saya ke entry-nya di supply. Ini saya entry supply-nya di mana sih? Nah, maka saya akan entry supply-nya di, misalnya di sini ya. Saya akan entry supply-nya di sini ya. Ini saya kasih ini. Nah, sehingga ya saya punya stop loss ya sekitar di sini misalnya ya. Nah, bandingkan kalau saya, atau bayangkan ini kan saya punya risiko hanya setipis ini. Bayangkan kalau saya entry di, let's say di pertengahan ya, ada orang di pertengahan fair value gap. Apalagi dimulai fair value kan lebar gitu ya. Nah, lebar itu kan otomatis resikonya jadi lebar ya. Kemudian risk rewardnya juga agak susah capai. Tetapi kalau saya di sini ya, karena ada supply ya, setelah di atas atau di bawah fair value gap ya. Jadi maka saya lebih resiko lebih kecil, kemudian targetnya lebih gampang ya, atau risk rewardnya lebih besar gitu ya. Tapi kalau teman-teman mau isi di sini ya tidak salah, karena berarti teman-teman trading di fair value gap ya. Kalau saya kan aliran trading di supply demandnya ya. Oke. Nah, sehingga kita melihat ya harga naik, mulai turun, keluar lagi dan naik lagi. Nah, itu sentuh ya. Nah, itu sentuh saya punya supply, jadi harga akan turun gitu ya, kita berharap lah ya. Nah, gitu ya. Nah, teman-teman seperti ini ya. Oke. Nah, jadi seperti ini contoh ya. Nah, sekarang saya hapus lagi, kita cari yang baru ya, kasih contoh yang baru. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, sehingga
Saya punya itu kan kayak gini kan, risk rewardnya sudah ya. Kalau kita lanjutkan ya, apakah dia turun lagi. Nah, risk reward saya kan sekarang kalau kita ukur ya, sampai di sini sudah 1,3 lebih tuh ya. Nah, 38 ya. Apakah dia masih turun lagi? Enggak ya, dia isilah kedua kali dia reaksi lagi ya. Udah, kita anggap ini beres ya yang pertama. Oke. Nah, jadi ini adalah kombinasi fair value gap dengan supply demand. Nah, kemudian kita lanjut lagi ya. Kita lihat lagi apakah ada. Saya masih ada kasih contoh kok ya. Saya ada tanda. Nah, jadi oke, kita lihat ya. Nah, ya saya ada kasih tanda lagi di atas ya, teman-teman ya. Kita cari yang jelas saja. Oke. Nah, ini sudah mulai juga ya. Nah, teman-teman lihat ya. Oke ya. Nah, kalau sudah begini, nah artinya kita akan mencari yang fair value gap kalau syarat berikutnya itu kalau dia menembus support atau resisten di sebelahnya. Artinya ya kerennya itu orang bilang boss ya, break of structure ini kan di break oleh dia kan ya. Oke. Berarti kita akan mencari ini kan di break oleh dia. Nah, jadi ada nggak fair value gap? Ada. Satu. Kita lihat candle mana? Ini 1 ya. Ini candle 2. Nah, candle 3 ya. Oke, berarti ada jaraknya di situ ya. Jadi kita mana tadi ya? Oke. Ini 1 ya, di ekor ketemu ekor ya. Nah, ini ya, berarti sejarak ini ya. Nah, jadi menurut teori kemungkinan besar akan diisi. Oke. Nah, jadi banyak orang ya, enggak apa-apa, enggak ada yang salah sebetulnya. Nah, dia trading di sini ya. Trading di fair value gap ini. Jadi ketika harga di sini dia mungkin pending order di sini ya. Nah, kalau saya aliran supply demand, maka saya akan trading di atas kan ada supply nih ya, drop best drop ya. Maka saya akan sell di sini misalnya ya. Nah, maka kita lihat ya, harga masuk ke situ kan ya, turun tuh ya, atau reaksi ya. Setelah mengisi itu, nah kalau saya akan ini masuk ke supply. Di situ saya baru akan melakukan entry sell kalau saya ya. Nah, sehingga kalau harga turun kan lumayan tuh ya. Nah, ini dia baru ini. Nah, kita lihat dari sini saja. Ya, kalau kita begini dari sini kita di supply, tentu kita dapatkan harga sudah 190 pip ya. Tuh. Ya, lumayan ya. Oke, kalau satu lot ya kurang lebih 1900 sudah ya. Oke. Nah, teman-teman lihat ya. Oke. Jadi seperti ini. Oke, ini saya hapus ya supaya kita bisa lihat berikutnya contoh lebih jelas ya. Jadi artinya lebih efisien kalau saya entry the supply demandnya ya. Oke, kita lihat lagi. Nah, itu saya ada kasih tanda lagi ya. Nah, oke. Nah, kita lihat ya. Ini saya push. Nah, teman-teman kita lihat, kita akan cari fair value gap kalau ketika dia sudah menembus boss ya, atau break of structure ya. Bosnya di mana? Kalau kita lihat ini polanya, ini bosnya ditembus nih ya. Ya. Nah, jadi supportnya ditembus lagi, maka kita cari di atasnya itu apakah ada fair value gap? Ada ya. Kita cari fair value gap yang jelas tentunya di mana? Nah, teman-teman lihat. 1 ya, 2 ya kan? 3 kan yang panjang ini kan? Nah, maka situ ada
ruang fair value gap. Nih ke sini kan ya. Nah, kita lihat di sini juga terjadi ada supply ya. Ada supply kan ya. Drop base drop kan. Nah, kalau fair value gapnya ini kecil ya, saya oke sih, kita boleh langsung entry. Misal takut kehilangan peluang, kita bolehlah entry dari fair value gap mulai dari sini karena beda tidak terlalu jauh, tidak apa-apa gitu kan. Atau kita setengah ya. Nah, kalau saya di supply aja dah ya. Oke, kita lihat harganya. Harga turun. Dia langsung sentuh ke situ. Nah, langsung itu ya. Dia masuk ke situ, isi langsung drop ke bawah. Ya. Tuh ya. Nah, yang berikutnya dia kita lihat ya. Turun berapa jauh ini ya. Oh, waduh. Ini kita coba risk rewardnya ya. Tadi dia reaksi pertama saja ya, itu sudah 1:4. Kalau sampai di bawah, sampai di sini saja lah, nggak usah kita anggap ini ya. 21:9 tuh ya teman-temannya risk rewardnya ya. Oke, kita nggak usah greedy lah ya, cukup lah ya. Kadang-kadang kita mental juga nggak kuat menahan profit ya, justru kita kuat menahan loss kadang-kadang ya. Oke, jadi saya hapus lagi ya teman-teman ya, supaya nggak mengganggu teman-teman. Penglihatan kita ya, kita kasih banyak contoh lagi supaya clear ya. Kita lihat lagi ya. Misalnya ini terus lanjut. Nah, teman-teman kalau jeli, kayak gini kan enggak ada ya, enggak ketemu fair value gap ya, ketutup ya. Kita lihat lagi, saya ada kasih tanda ya. Nah, teman-teman kalau jeli, teman-teman lihat enggak ya, ini fair value gap ya. Satu hijau, 2, 3 kan. Nah, dia pasti ketemu di situ, dia ini. Nah, kita melihat ya. Berarti ini ke sini kan, ke merah ini kan. Nah, diisi kan. Nah, di sini ditembus. Kalau saya kan langsung, kalau kita supply demand, saya akan pending buy di sini. Ya kan, stop loss di sini. Nah, dia kena tuh ya. Sampai di atas saja dia sudah berapa pip itu ya. Nah, sudah 600-an pip loh ya. Kalau satu lot ya sudah 6.000-an US dollar ya, lumayan ya. Oke, saya hapus lagi ya. Kita lihat lagi, kita pelan-pelan ini. Oke, naik lagi. Teman-teman lihat ada fair value gap kayak ini ya. 1, 2, 3 sebenarnya ini ya. Ini juga fair value gap kan. Untuk ketiga ini kan. Nah, cuman sudah langsung diisi karena berikutnya dia langsung naik ya. Kita lihat apakah dia kembali ke situ. Nah, biasanya kalau dia sudah diisi, seharusnya kita tidak boleh berharap di situ kan. Kemungkinan dia bisa jebol karena order sudah diambil menurut konsep teori. Kita lihat lagi. Wah, ini call ya, begitulah ya naiknya. Kalau naik nggak ada batasnya ya, kayak tiada langit aja di atasnya itu. Oke, kita lihat. Nah, teman-teman lihat ini ya, ini ada fair value gap ya, 1, 2, 3 ya. Ya kan, ada ruang kan. Oke, jadi di sini juga ada supply ya.
apakah dia sampai situ? Dia ketemu supply, dia turun tuh. Nah, ya kan? Ini sampai sini aja udah 1 banding berapa itu ya? Kita hitung ya. Kita lihat risk rewardnya saja. Kalau kita itu sorry, mana ya? Oh ini. Loh kok Fibo. Kita short. Ini sampai di sini 1,5 lebih loh risk rewardnya loh ya. Oke, kita coba lanjut ya. Oke, ini saya hapus ya. Nah, berarti ada lagi ya, saya udah kasih tanda. Nah, teman-teman lihat ya. Nah, ini fair value gap nggak teman-teman ya? Saya langsung ya. Bisa itu atas lagi. Tuh. Yang hijau 1, ini merah 2, yang ketiga ya. Ini fair value gap loh ya. Di sini kan. Nah, berarti di atasnya ada supply ya. Jadi saya lebih cenderung di supply-nya. Nah, kita lihat. Wah, dia sentuh fair value gap tapi belum sentuh supply. Pakai dia sampai ke supply. Dia nggak ketemu supply loh. Isi apakah dia ini turun? Turun ya teman-teman ya. Tapi yang tadi dari entry di situ juga sudah profit sih ya. Dari mana? Fair value gap ya, juga lumayan. Nah, turun dulu ya. Nah, di sini pun ya 74 ribuan poin, berarti ya 7 ribuan pip ya. Oke lah ya teman-teman, nanti hitung sendiri saja angkanya ya. Jadi kita lihat saja ya. Oke, apakah masih ada? Ada, ini saya kasih tanda ya. Ini supaya kita lebih mempergampang, memperjelas kita. Kita lihat ya. Nah, teman-teman lihat mana yang membreak bos, yang ini ya. Oke, jadi kita lihat di sini, maka kita cari ini candle pertama, candle kedua, candle ketiga ya. Berarti di sini ada fair value gap ya. Nah, oke. Tetapi di bawahnya ada demand zone ya. Nah, kita lihat ya. Nah, di atas itu juga ada berarti ya, tuh ya. Di sini dia nggak sampai sini, di atas muncul ya. Merah kan kelihatannya 2, 3 kan. Ini sangat jelas ya. Oke. Nah, di sini dia apa ini? Demand ya. Oke, kita lihat apakah dia hanya sampai situ mantul ya, hanya fair value gap saja mantul, atau dia akan balik ke ketemu demand masuk ya. Kita lihat apakah dia naik apa jebol. Naik loh ya. Wah, jebol ya, naik dikit ya, naik berapa pip. Naik sampai di sini ya, lumayan juga loh ya, 300-an pip juga loh ya, baru jebol. Jadi kalau orang scalping itu hanya 30 pip, 50 pip, apalagi 10 pip itu sudah sangat gampang ya kelihatan. Nah teman-teman lihat ya, di sini juga ada ya, 1, 2, 3. Jadi ini sudah sangat jelas ya. Dan kemudian di situ apa? Ada supply ya. Oke, kita lihat. Dia ada nyentuh itu fair value gap, langsung turun. Apakah dia akan ke supply lagi? Wah, sedikit saja ya, nggak kesentuh ya, dikit saja, sayang ya. Oke. Sekarang kita lihat di bawah juga ada kan? Ini saya hapus ya, biar kita nggak ganggu. Ada enggak?
1, 2, 3 ada ya lebar. Jadi fair value semakin lebar itu semakin bagus ya. Sampai di sini dia punya apa? Supply-nya di sini ya. Nah, langsung dia turun tuh ya. Wah, dia nyentuh itu. Nggak tahu nyentuh. Wah, sayang ya. Ini harga terakhir nih kalau lagi jalan ya. Sayang. Sedikit lagi ya. Nggak sentuh dia turun. Oke. Nah, jadi teman-teman seperti ini ya. Semoga bisa membantu teman-teman meningkatkan pengetahuan baru ya tentang bagaimana kita mengkombinasikan antara S&D atau supply demand dengan fair value gap. Oke. Semoga ini bisa bermanfaat. Salam sukses, salam profit buat kita semua.